Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Sekolah Rakyat TV. Sudah henti-hentinya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang masih merelakan hati untuk menyimak postingan demi postingan di channel ini. Langsung saja, ini sambungan dari analisis SPSS 2 video sebelumnya, karena yang kedua mohon maaf terlalu panjang ya, begitulah adanya. Yang ini kali ini kita bagian akhir dari interpretasi hipotesis. Nah, langsung saja kita masuk ke SPSS nya kemarin tampilnya seperti ini. Lalu bagaimana setelah kita tahu itu normal, walaupun datanya masih meragukan antara homogen atau tidak masalah karena itu bukan syarat mutlak. Nah, hanya itu penguatan, tapi ya nanti seperti yang saya bilang kemarin, pinter-pinternya membahas di pembahasan tapi dengan catatan jujur seperti itu. Insya Allah ya lulus ujiannya, nah, jujur seperti itu. Oke, langsung. Nah, sama ini masih kita masuk ini di bagian analyze. Lalu karena ini untuk membandingkan, nah kita lihat yang compare means. Nah, yang bagian ini compare means. Nah, ini ada banyak menunya: means, one sample t-test, independent sample t-test, pirate. Nah, dia tidak akan menjelaskan menunya ini untuk banyak ini. Langsung saja ke yang kasus kita menggunakan yang independent sample t-test. Kenapa? Karena berdiri independen, saling berdiri sendiri antara kelompok eksperimen dengan kelompok kontrol. Nah, itu kita masuk sini, ini saya keluarkan lagi. Nah, ini awalnya seperti ini. Nah, ini kembali ya. Ini harusnya seperti ini. Mungkin karena ini udah pernah ke save atau pernah UT. Nah, nanti tampilnya seperti itu. Nah, ini ada tes variabel, kemudian grouping variabel. Nah, ini mana yang dimasukkan ke masing-masing ini. Untuk tes variabel kita masukkan hasil belajarnya. Karena ini di sini grouping itu grupnya, variabel eksperimen dan ya variabel bebas, maksudnya kontrol, maksudnya kelas eksperimen dan kelas kontrol. Nah, kita masukkan sini. Lalu yang ini diklik dulu, masukkan sini. Di sini ada define group atau tentukan grup. Kita klik. Nah, ini grup 1 ya tulis 1, grup 2 ya tulis 2. Nah, ini awalnya enggak ada. Nah, kosong ini awalnya. Karena tadi pernah, kalau teman-teman sudah mengutik-utik di awal atau sudah pernah disimpan dan dibuka, nanti otomatis seperti ini. Nah, ini 1 2. Nah, seperti itu. Kalau belum ada ya, misalnya masih kosong ya ditulis. Continue optionnya. Nah, ini masih oke. Continue. Nah, ada lagi ya, langsung berarti oke. Kita tunggu hasilnya. Nah, ini outputnya ini. Kita tunggu outputnya. Nah, seperti ini. Jadi kita di sini pun kalau biar cepet ini independent sample t-test. Nah, ini independent sample t-test bagian ini, independent sample t-test di bagian independent sample t-test. Nah, tabel ini biasanya kita copy paste ke hasil penelitiannya. Nah, kita copy di sini biar nah, nanti tampilannya ketika dipaste seperti ini. Nah, tapi ini bisa diatur lagi kesempitan dan kelebarannya. Kalau lebar ya kasihan bapak-bapak. Ya, maksudnya ini terlalu lebar. Nah, seperti itu. Untuk interpretasi ini agak sedikit berbeda dengan yang oraku sedikit, aslinya ya beda. Nah, jika, nah ini interpretasinya, syaratnya itu jika hasil signifikansi kurang dari 0,05 maka H0 ditolak. Nah,
H0. Nah, ini orientasinya ke H0 atau hipotesis yang di awal kita sudah tentukan. Jadi penolakan H0, bukan penolakan penembakan. Opo lah. Nah, ini jika menggunakan signifikansi. Tapi kalau tabel kita menggunakan tabel T. Nah, opo nek tabel T? Oh, tabel T jenenge. Nah, kita lihat signifikansinya. Kalau melihat di sini Levenes test for ini, nah ini pakai tabel F. Tapi kalau yang ini F hitungnya itu. Kalau yang pakai ini, kita pakai signifikansi two tail, 2 ekor. Nah, 2 ekor signifikansi mumet apa? Nah, kita pakai yang ini. Di sini terbaca 0,0000. Nah, 0 kelebihan. Ini kurang dari 0,05. Kok bisa harus kurang dari? Nah, ini batas toleransi. Alfa itu batas toleransi yang diizinkan dari hasil penelitian agar hasilnya itu tidak melewati batas ini. Masih dalam masih sesuai apa namanya batas taraf kesalahan. Nah, berarti kalau kurang dari ini berarti masih di bawah ambang batas kesalahan. Berarti boleh dikatakan penelitiannya cakep lah, bagus lah. Tapi kalau misalnya enggak masalah, mau namanya juga hasil kan, tetap ada kejujuran. Misalnya lebih dikatakan lebih, berarti tidak ada perbedaan. Nah, ini H0 nya diterima. Nah, berarti kalau seperti ini H0 ditolak. Lalu yang ini pun sama nih, 0,01. Malah salah klik ya. Sorry. Nah, 0,001 kurang dari 0,05. Kita pakai yang ini. Nah, ya masih dari benar. Simpulan dari yang interpretasi pertama, maka H0 ditolak. Kalau ditolak berarti nanti kesimpulan penelitiannya kalau di bab 5 nanti kita di bab kesimpulan ini kita copy paste aja biar cepat. Berarti ada perbedaan menggunakan metode jigsaw dengan konvensional, tetapi ini dengan signifikansi ini berarti perbedaan yang signifikan. Nah, bahasa untuk dilebay atau ya memang seperti itu, signifikan, berarti ada perbedaan signifikan. Nah, bisa ditambahkan di sini penggunaan. Nah, ini kesimpulan seperti itu dari kita lihat dari signifikansinya. Lalu kalau menggunakan tabel gimana? Kalau menggunakan tabel kita gunakan tabel T. T hitung jika lebih besar dari T tabel, ya H0 ditolak. Nah, untuk ini kita harus berhati-hati, ini sudah menjadi pakem dari statistika ya, jadi tidak bisa sekarepe dhewe ngene iki arepku ya ono ae. Nah, kita hitungnya. Nah, ini 3,841 kita tulis dulu 841. Apakah lebih dari? Nah, kita pertanyaannya, kita lihat tabelnya, tabel T. Saya sudah download, teman-teman juga bisa download, banyak di internet. Tabel uji T, alfa 0,5, nah, df derajat bebas, n min k. N ini jumlah sampel, k itu variasinya itu 2 karena hanya ada 2 kelompok kelas. Seperti itu ya, paham ya yang ini ya. 20 min 2 berarti 18, pinter. 18 berarti alfa 0,5 ini 1,734. Kita tuliskan di sini lebih dari 1,374. Benar toh? Sorry tak. Benar 1,734. Mulai selalu sinom selalu ora apa-apa.
Nah ya, maka H0 ditolak. Maka jika H0 ditolak, ya kesimpulannya sama gini. Nah, dilebarkan. Set. Nah, kesimpulan dari ini data yang kemarin ini, kita balik lagi ke yang kemarin tampilannya. Oh, bukan yang ini ya, ini masuk. Oh, yang atas berarti. Nah, yang atas. Nah, kesimpulan dari sini, maka dari hasil data ini ada perbedaan yang signifikan antara kelas eksperimen menggunakan jauh dengan kelas kontrol yang menggunakan metode konvensional seperti itu. Nah, balik lagi, bolak-balik no, ya nggak apa-apa, yang penting mudeng ya. Kalau nggak mudeng ya tanya aja ke dosennya masing-masing. Nah, kok pakai signifikansi dan pakai tabel Mas? Kalau pakai signifikansi tok boleh enggak? Ya boleh, cuma ya mesakno kasihan yang Mas Kolmogorov atau Mas Mas Sampiro Wel, ahli-ahli statistik kok enggak dipakai tabelnya. Yo penguat lah, obat kuat bukan penguat. Nah, seperti itu ya. Mungkin itu pembahasan yang lumayan panjang pada pembahasan kali ini dari awal sampai akhir. Insya Allah kalau banyak kesalahan yo ngapunten. Nah, misalnya ada yang belum paham yo komen DM Instagram @asikpurnomosidi, walaupun aku jarang Instagraman. Oke, saya cukup sekian. Jika teman-teman menyukai video ini ya di like. Mudah-mudahan ya kersa subscribe. Cukup semantan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.